Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan selamat datang untuk yang sudah menonton ataupun menghadiri penyuluhan kali ini. Perkenalkan, saya pemateri kali ini. Nama saya Syahrul Maulana Raja Rendra. Saya mahasiswa jurusan Agrobisnis Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya. Penyuluhan kali ini, masalah yang ingin saya angkat itu mengenai pakan ya. Sebenarnya pakan itu yang selama ini kita rasa sebagai barang paling krusial saat budidaya. Nah, sebenarnya kita udah efisien atau enggak dalam menggunakannya. Judul yang saya angkat yaitu pakan lebih banyak belum tentu lebih untung. Pentingnya efisiensi pakan pada budidaya udang faname. Slide berikutnya. Nah, sebenarnya masalah pertama yang sering ditanyakan yaitu mengapa pakan menjadi faktor penting. Nah, di sini pasti kita semua sudah paham ya dengan budidaya kita sendiri ataupun yang kita ketahui. Pakan itu ternyata mencapai sekitar 50-70% total biaya produksi, terutama pada budidaya udang faname. Biaya produksi ini kan semua hal yang kita keluarkan untuk berjalannya usaha kita atau biaya operasional ya. Nah, pakan ini mencapai setengah hingga sampai 70%-nya. Nah, kebayang nggak kalau misal kita selama ini sebenarnya kurang efisien dalam menggunakan pakan atau pemetaannya kurang tepat, manajerialnya kurang tepat. Yang kedua, efisiensi penggunaan pakan menentukan keuntungan usaha. Nah, yang pasti di sini sudah tahu karena tujuan kita perlu efisien untuk penggunaan pakan, pemetaan pakan itu tadi ya pasti untuk mendapatkan keuntungan usaha yang lebih maksimal kan, margin yang lebih besar. Nah, yang ketiga, kesalahan manajemen pakan dapat meninggalkan biaya produksi secara signifikan. Nah, itu tadi kesinambungan antara yang saya ucapkan tadi, gimana pakan ketika tidak efisien maka biaya produksi meningkat secara signifikan dan otomatis keuntungan usaha kita menjadi kurang maksimal. Di sini sudah ada literatur yang menyebutkan pada budidaya udang faname bahwa pakan ini hampir lebih 120%-nya total dari kilogram panen. Di sini tercantum total panen sekitar 4.000 sekian kilogram. Nah, untuk 4.000 sekian kilogram panen ini, total pakan yang digunakan dalam satu siklus itu lebih dari 6.000 kilogram. Nah, jadi hampir 150% ya ternyata. Sangat tinggi, jadi sangat krusial kalau kita tidak hati-hati. Slide berikutnya. Nah, pemberian pakan yang berlebih. Kita di sini pasti mengharap atau mungkin kebanyakan berharap kalau pemberian pakan yang berlebih itu akan menaikkan tumbuhnya udang lebih cepat, produksinya makin meningkat, dan resiko kurangan pakan dapat dihindari. Ya, siapa kan yang nggak mau budidayanya tumbuhnya lebih cepat, produksinya meningkat, terus siklusnya cepat berjalan, perputaran uangnya cepat. Ya, siapa yang nggak mau? Tapi kenyataannya tidak semua pakan itu dimanfaatkan oleh udang nantinya, dan sebagian pakan akan menjadi limbah di dasar tambak. Nah, mengapa seperti itu? Pertanyaan yang paling banyak ditanyakan ketika mendengar hal-hal barusan adalah apakah semakin banyak pakan selalu lebih baik? Nah, itu kan pastinya. Jawabannya adalah tidak selalu. Nah, kok bisa tidak selalu? Karena pada awalnya memang penambahan pakan meningkatkan pertumbuhan udang itu secara signifikan. Jadi ketika awal-awal kita keluarin bibit atau beli bibit, nah pakan itu serasa kayak
wah baru nebar langsung habis, baru nebar langsung habis, kayak cepet banget lah di konsumsinya sama udang-udang itu. Memang, namun setelah kebutuhan udang terpenuhi, tambahan pakan itu menghasilkan peningkatan pertumbuhan yang semakin kecil. Nah, jadi kalau udangnya atau mungkin ikan itu udah bertambah umurnya, itu ternyata malah pakannya itu terkadang nggak perlu sebanyak ketika awal-awal, ketika masih bibit. Nah, di sini ada penjelasannya secara ekonomik, yaitu grafik yang bernama Law of Diminishing Return. Nah, Law of Diminishing Return ini apa? Ini kurva yang menunjukkan bahwa semakin banyak kita menaikkan input, semakin banyak hal yang kita masukkan. Memang seiring waktu akan berjalan naik vertikal ya. Nah, tapi pada period of time, pada suatu period of time, pada suatu periode waktu, pertumbuhan ini akan melambat, 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 melambat sampai pada akhirnya pertumbuhan ini itu akan negatif ya, akan turun. Jadi bahkan di sini memang pada bagian ini itu pendapatan kita atau mungkin bisa kita bilang kayak usaha kita itu meningkat secara signifikan. Nah, pada bagian kedua ini usaha kita atau pendapatan kita itu memang masih meningkat, cuma persentasenya lebih kecil daripada bagian yang pertama. Nah, pendapatannya meningkat, tapi semakin turun, tidak signifikan. Nah, pada yang terakhir ini nanti akan benar-benar berkurang pendapatan kita. Nah, kok bisa seperti itu? Penambahan input yang terus dilakukan akan menghasilkan tambahan output yang semakin menurun setelah melewati titik optimal. Nah, jadi kalau kita terus-terusan menambahkan sesuatu, pada suatu saat keluarannya itu akan menurun, bahkan atau berkurang setelah melewati titik optimal. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini berarti para pembudidaya harus tahu sendiri fase-fase yang paling optimal untuk memberi pakan, untuk memberi beberapa, untuk memasarkan jenis-jenis udangnya, kayak memang mau ditargetkan menjual udang yang kecil-kecil. Nah, itu alangkah baiknya manajerial pakannya itu dibuat seperti apa, pada titik mana efektifnya udang ini dijual agar mendapatkan return yang besar, return yang maksimal. Nah, slide selanjutnya, apa yang terjadi jika pakan terlalu banyak? Nah, yang pasti nomor satu, pakan itu tidak termakan dan akan mengendap di dasar tambak. Nah, kok bisa seperti itu? Kita ibaratkan kayak kita semua yang ada di sini kalau makan nggak pakai sendok ya, makan gitu pakai tangan. Kalau manusia yang makan ya pasti kan memang harusnya kan dihabiskan ya, di piring itu dihabiskan sampai habis. Nah, kalau ikan ini enggak, ikan itu dia gigit, atau udang, karena di sini kita bahas udang ya. Udang itu dia gigit pakannya, entah itu pakan kita mau bilang pelet atau mungkin kita bilang pakan alternatif. Dia itu gigit. Nah, gigit ini dia pasti gigitnya nggak rapi. Akan ada butiran-butiran yang nggak termakan. Nah, yang nggak termakan itu dia nggak akan dikejar lagi, nggak akan dicari lagi sama ikannya atau sama udangnya. Nah, akhirnya akan mengendap di bawah. Nah, yang kedua, bahan organik meningkat. Semua bahan organik itu akan membusuk. Nah, kok bisa membusuk? Bahan organik membusuk ketika dibiarkan dan akan terjadi reaksi-reaksi, dia akan ada mikroorganisme yang akan mengurainya. Nah, ketika pembusukan terjadi, yang ketiga yang terjadi apa? Kualitas air pasti menurun. Yang namanya pembusukan
pasti akan mengeluarkan amonia atau senyawa-senyawa kimia lainnya. Nah, ketika kualitas air sudah menurun, yang pasti risiko penyakit akan meningkat. Saat risiko penyakit meningkat, pastinya kita sebagai pembudidaya tidak membiarkannya dong. Pasti kita akan menyelamatkannya dan mencari solusi. Nah, mencari solusi tadi pasti kan beli obat dan lain-lain. Nah, yang kelima, yang terakhir, pasti biaya produksi akan bertambah. Biaya produksi yang bertambah indikasi bahwa margin kita akan tipis, jadi keuntungan kita tidak akan maksimal. Alur dampaknya seperti ini. Yang pertama yaitu kita menganggap pakan berlebih akan membuat benefit yang besar juga, tapi ternyata tidak. Jadi kita kasih pakan berlebih, akhirnya limbah organik meningkat sehingga kualitas air menurun dan akhirnya pertumbuhan terganggu, lalu keuntungan kita menurun. Nah, di sini saya akan mengangkat teori yang bernama FCR, mengukur efisiensi pakan dengan FCR. Nah, apa itu FCR, Mas? FCR itu adalah Feed Conversion Ratio. FCR adalah rasio yang menunjukkan jumlah pakan yang dibutuhkan untuk menghasilkan pertambahan biomasa udang. Nah, jadi FCR ini kalau kita ngasih 1 kg pakan ke udang dengan kolam sekian dan pada tebar sekian, itu akan jadi pertambahan biomasanya di udang itu akan jadi berapa kilo sih? Nah, di sini rumusnya FCR sama dengan jumlah pakan dibagi pertambahan biomasa. Nah, contoh yang saya gunakan di sini 100 kg pakan menghasilkan 100 kg biomasa. Kita masukkan angka-angkanya, berarti 120 kg dibagi 100 kg sama dengan 1,2. Nah, 1,2 ini sudah FCR. Jadi FCR-nya dari misalnya ini tambak dari salah satu kita pas panen ternyata 120 kg, pakan yang kita gunakan total 100 kg, nah FCR-nya ini. Nah, interpretasinya dibutuhkan 1,2 kg pakan untuk menghasilkan 1 kg pertambahan biomasa udang. Jadi kalau misal kita ngasih, ibaratkan kasar ya, kita ngasih 1,2 kg pakan ke satu udang, nah udangnya nanti totalnya beratnya akan jadi 100 kg secara teori. Nah, interpretasinya seperti ini. Ketika nilai FCR rendah, maka interpretasinya pakan efisien. Ketika nilai FCR tinggi, interpretasinya pakannya kurang efisien. Nah, rentang nilai FCR yang ideal untuk udang faname antara 1,1 sampai 1,2. Nah, tadi berarti misal yang kita hitung tadi barusan itu sudah termasuk ideal ya, karena 1,2. Apabila terhitung pada angka 1,5 ke atas, maka dikategorikan tinggi dan sudah kurang efisien. Jadi misalnya tadi kita naruh 1,5 kg pakan ke satu udang, nah udangnya kok cuma jadi 1 kg pada akhirnya, nah itu berarti kurang efisien, pasti ada yang salah, harus kita cari tahu. Nah, mengapa FCR bisa tinggi? Yang pertama, overfeeding ini apa? Ya tadi pakannya tadi dibanyakin. Kita ngiranya pasti kayak wah biar cepat gede, ternyata enggak. Kualitas air yang buruk, kesehatan udang yang terganggu atau terdapat penyakit, dan yang terakhir pasti manajemen pakan yang kurang tepat. Loh, terus tadi hubungannya diminishing return sama FCR apa, Mas? Ini. Yang pertama, ketika pakan terus ditambah, pertumbuhan udang tidak lagi meningkat secara sebanding. Yang kedua, efisiensi pemanfaatan pakan menurun. Yang ketiga, nilai FCR akan meningkat. Jadi ketika tadi masih ingat kurvanya bentuknya seperti apa, seperti S ya, seperti punggung gini. Nah, pertumbuhan tidak lagi meningkat itu ketika sudah memasuki punggung kurva tersebut.
Jadi ternyata pakan yang kita kasih segini selama ini kita nganggapnya bakal terus meningkat, oh ternyata pada sampai period of time yang ini ternyata nggak meningkat secara sebanding lagi, efisiensinya turun, nilai FCR-nya akan meningkat. Nah di situ kita harus membuat keputusan yang bijak ya, tergantung eh, teori yang kita gunakan akan seperti apa. Lalu hubungannya apa? Sama seperti tadi, yang pertama pakan berlebih, pertumbuhannya akan tidak sebanding, lalu FCR-nya akan meningkat, biaya produksi pun naik, dan keuntungan kita akan turun. Nah, pasti banyak yang tanya dong, cara meningkatkan efisiensi pakannya apa? Nah, langkah yang dapat dilakukan petambak itu nomor satu menggunakan feeding tray untuk memantau konsumsi pakan. Nah, feeding tray ini apa? Feeding tray ini kayak kita naruh pakannya itu tidak langsung ditebar ke kolam-kolam. Kita naruh pakannya itu kayak ada wadahnya. Kita menginovasikan wadah yang pakan itu bisa dikonsumsi tapi tidak bisa tersebar ke seluruh kolam. Ya, itu urusan engineer lah ya. Pasti bisa. Yang kedua, menyesuaikan jumlah pakan dengan umur dan biomasa udang. Nah, ini kita harus riset dan juga banyak-banyak analisis ketika apa dan saat apa jumlah pakan dan umur yang paling efisien. Nah, yang ketiga, melakukan evaluasi FCR secara berkala. Nah, ketika tadi kita sudah menyesuaikan jumlah pakan dengan umur dan biomasa, sudah teori, sudah analisis, sudah riset, tetap kita harus melakukan evaluasi FCR karena yang pasti ada faktor-faktor lain yang tidak bisa dihindarkan seperti mungkin cuaca atau lain-lain. Jadi kita nggak pure ketika udah riset. Oh ketika umur segini pakannya segini gitu. Sampai seterusnya kita berpegang pada itu ya tidak. Pasti akan ada evaluasi. Yang keempat, menjaga kualitas air tambak ya sudah pasti. Kalian semua pasti sudah tahu ya. 5. Mengurangi pakan jika kondisi menurun. Nah, yang terakhir ini harus hati-hati juga karena kita tidak bisa eh, mengindikasi bahwa ketika konsumsinya menurun pasti sudah waktunya pakannya diturunkan. Ya, tidak juga kita harus ngecek kayak itu tadi kualitas air atau mungkin ikan-ikan atau udang-udang kita terkena penyakit. Nah, seperti itu. Nah, kesimpulannya apa? Pakan ini merupakan komponen biaya terbesar. Tapi ketika kita memberikan pakan yang berlebih tidak selalu meningkatkan pertumbuhan. Nah, fenomena tersebut dijelaskan oleh Law of Diminishing Return. Efisiensi pakan tersebut akan dapat dievaluasi melalui FCR, Feed Conversion Ratio. Nah, yang terakhir, manajemen pakan yang baik dapat meningkatkan keuntungan usaha budidaya. Nah, sudah cukup sampai sekian materi singkat yang saya sampaikan. Saya lebih suka untuk materi-materi seperti ini agar kita berdiskusi. Yang pasti yang barusan mendengarkan banyak yang masih awam dengan bahasanya atau tadi itu kata-katanya apa, ya lebih baik kita tanyakan di sini atau mungkin bisa tanyakan secara pribadi karena memang hal yang seperti ini sulit untuk dijelaskan secara umum kepada semua orang. Saya Syahrul Maulana Sarendra, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.